Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang sedang menonton. Perkenalkan, kelompok kami, nama saya yaitu Hafizul Kisti Muhammad sebagai ketua, dan anggota lainnya yaitu Rolando Silahaloho dan Syahrul Ramadan. Kali ini kelompok kami akan memilih proyek yang bertema tugas proyek aplikasi basis data rancangan database penerbangan bandara menggunakan command prompt dan PHP MyAdmin kelas 19-2A06. Oke, untuk perkenalannya dulu, alasan kami memilih tema yaitu bandara adalah bandara ini mempunyai hal keunikan ya, tidak sama seperti transportasi lainnya baik darat, laut. Namun keunikannya adalah database bandara mempunyai kompleksan yang sangat tinggi dibanding yang lainnya karena sistem transportasinya ini bisa dikatakan lintas kota, lintas pulau maupun lintas negara. Berarti antara negara maupun nasional maupun internasional. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk melakukan sebuah struktur database ini yaitu diperlukan SAMPP, CMD, Microsoft Excel maupun PHP MyAdmin, yang dimana beberapa aplikasi tersebut dapat dihubungkan, dapat diakses secara bersamaan, tergantung dari kitanya mau memilih yang mana. Seperti halnya perbedaannya yaitu kalau misalnya pada CMD atau Microsoft Word, kelebihannya yaitu kita dapat melakukan akses database tanpa harus terkoneksi dari internet, sehingga kapanpun misalnya terjadi kendala dalam sistem penerbangan, seenggaknya kita bisa mengubah datanya terlebih dahulu. Baik Microsoft Excel dengan cara melakukan import nantinya pada di CMD, nanti data tersebut akan muncul secara bersamaan. Karena pada dasarnya untuk menulis secara CMD itu dibutuhkan ketikan manual yang sekiranya cukup sulit ya bila masukkan data entry sangat banyak. Kelebihan Microsoft Excel ada seperti itu. Jadi kita dapat mendata lebih gampang dengan tampilan yang lebih familiar lagi. Namun pada PHP MyAdmin pada dasarnya kita membutuhkan internet yang pertama, kedua kita membutuhkan SAMPP untuk mengaktifkan atau untuk mengakses ke halaman web tersebut, karena tanpa SAMPP kita tidak akan bisa mengakses database tersebut. Namun kelebihan dari PHP MyAdmin ini yaitu bentuk tampilan yang sangat familiar, kita dapat menambahkan tabel segala macamnya, kita bisa melihat DB designernya juga dengan mudah. Dari situlah teknologi komputer bisa dikatakan canggih, karena dengan format digital yang ada dari 4 aplikasi yang tadi saya sebutkan, data akan tersusun rapih dan bisa dibuat secara banyak dan berskala kontinu atau berkelanjutan. Namun kelemahannya di sini adalah yang saya lihat, kalau data itu sudah dibentuk dengan baik tapi tidak dijaga keamanannya, maka data tersebut bisa hilang, diculik oleh para hacker. Jadi pada akhirnya programmer atau sebuah tim dalam menangani sebuah proyek tidak hanya bertugas dalam mengcoding, membuat programnya saja, namun kemudian dapat menjaga yang istilahnya itu maintenance atau penjagaan website, sehingga data dapat diupdate, data dibetulkan semisal terjadi kerusakan maupun dicuri. Itu saja pengenalannya. Untuk slide berikutnya mulai dari teori aplikasinya dalam melakukan CMD maupun PHP MyAdmin akan dilanjutkan oleh teman saya di slide berikutnya. Terima kasih. Kata pengantar, makalah ini disusun berdasarkan pengalaman dan ilmu yang kami peroleh selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar di UBSI Kalimalang.
Daftar isi konsep dasar database, pembahasan command prompt phpMyAdmin penutup. Konsep dasar database. Pengertian sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Contoh, MySQL dan phpMyAdmin harus mengaktifkan web server Apex dan MySQL di kontrol panel XAMPP terlebih dahulu. Tema, pembuatan database, penerbangan atau bandara menggunakan command prompt dan phpMyAdmin. Komponen basis data. Data disimpan secara terintegrasi atau integrated hardware, perangkat keras, software. IRD, suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. LRS, representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Normalisasi, proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Anormalis, dikumpulkan semua entitas dan atribut yang ada. Normal 1, memasang primary key dan menghilangkan atribut ganda. Normal 2, mengelompokkan entitas dengan atributnya, kemudian menghubungkan ke sesama entitas menggunakan garis dengan menentukan kardinalitas sebagai penempatan void key dan primary key dengan benar. Normal 3, menambahkan satu entitas kembali sebagai bentuk normal yang ketiga pemisah tersebut bertujuan untuk menjelaskan lebih spesifik dari atribut yang tersedia. Menentukan kardinalitas, one to one relasi 1-1, one to many relasi 1M, many to many relasi MN. IRD, berlaku tepat untuk menunjukkan himpunan reasi. Lingkaran menyatakan atribut atau atribut key di garis bawah. Garis sebagai penghubung atau link. Persegi menyatakan himpunan entitas. IRD, huruf di garis bawah merupakan primary key. LRS yang ditandai satu bintang menyatakan sebuah primary key dan dibintangkan 2 merupakan sebuah foreign key. CMD, DDL, Data Definition Language. 1 buka XAMPP, 2 buka CMD, 3 login, 4 buat database, 5 show database, use database, 7 tabel pesawat, 8 tabel pengawasan, 9 tabel pegawai, 10 tabel penerbangan, 11 tabel pembeli, 12 show tabel, 13 ubah nama tabel pesawat menjadi bagian kepesawatan kemudian kembalikan seperti semula. 14 buat file baru pada tabel pegawai yaitu tanggal menjabat dengan tipe data date. 15 ubah file kode pegawai pada tabel pegawai menjadi ID pegawai tipe varchar size 20 kemudian kembalikan ke seperti semula. 16 pada tabel pegawai ubah tipe data atas nama pegawai menjadi varchar. 18 17 hapus file tanggal menjabat dari tabel pegawai. DML, Data Manipulation Language. 1 tabel pegawai, kode yang dibuat dalam pengkodean adalah file yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau PK. DML, Data Manipulation Language. 1 tabel pegawai, isi tabel pegawai dan dengan record sebagai berikut kemudian tampilkan hasilnya. 2 tabel pembeli, kode yang dibuat dalam pengkodean adalah file yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau PK. DML, Data Manipulation Language. 2 tabel pembeli, isi tabel pembeli dengan record
sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. 3. Tabel pengawasan. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah fil-fil yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau PK. 3. Tabel pengawasan. Isi tabel pengawasan dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. 4. Tabel pesawat. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah fil-fil yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau PK. 4. Tabel pesawat. Isi tabel pesawat dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Sekian dan terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah field yang dijadikan sebagai kunci premier atau premier key. Kita lanjut. Isi tabel penerbangan dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Seperti ini tabelnya. Kita lanjut, tampilkan seluruh record pada tabel pembeli, hanya pembeli dengan harga tiket 5 juta. Kita lanjut. Yang ketujuh, tampilkan record pembeli dengan pengelompokan data berdasarkan kode penerbangan. Data yang sama tidak akan dipanggil kembali. Seperti ini, select from PBL group by KD PNB. Kita enter, lalu yang ditampilkan pasti seperti ini. Kita lanjut. Yang ke-8, tampilkan seluruh record pada tabel pesawat dan urutkan berdasarkan bagian secara descending. Seperti ini, yang dimasukkan adalah select from PSW order by NM PSW DSC. Makanya tampil seperti ini. Yang ke-9, tampilkan hanya kode penerbangan, keberangkatan dan kedatangan dari tabel penerbangan. Seperti ini. Kita lanjut. Yang ke-10, tampilkan seluruh record tabel pengawasan kecuali kode pengawasan P649T. Makanya tampil seperti ini, tidak ada kode pengawasan P649T dalam kode pengawasannya. Kita lanjut. Yang 11, tampilkan hanya nomor password, nama dan harga tiket dari pembeli, di mana harga tiket berada antara 4 juta sampai 4.500.000, yaitu dengan nama Badu Setiawan dan Bele Kailin. Memasukkan select nomor password, nama, harga tiket from PBL where harga tiket between 4 juta and 4.500.000. Kita lanjut, slide 46. Tampilkan 3 record teratas dari tabel pegawai dengan hanya menampilkan kode pegawai dan nama pegawai, lalu urutkan berdasarkan kode pegawai secara descending. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut. Tampilkan isi tabel pengawasan dan urutkan berdasarkan kode pegawai. Seperti ini. Ini diurutkan berdasarkan huruf depan ya. Ini A, P, berdasarkan kode pegawai. Iya, berdasarkan kode pegawai. Kita lanjut, tabel 48. Tampilkan isi tabel penerbangan dan urutkan berdasarkan kode pesawat dan descending, secara descending. Seperti ini. Kita lanjut, tampilkan tanggal penerbangan dan kode penerbangan dari tabel penerbangan dan urutkan berdasarkan tanggal penerbangan descending. Seperti ini. Tampilkan record pesawat dan cari jenis pesawat dengan nama belakang 54. Ini yang ke-16 ini memasukkan select from PSW where JN PSW like 54. Makanya muncul adalah Boeing 54. Kita lanjut. Tampilkan record pada pembeli dengan huruf depan A namanya ya. Makanya muncul adalah AB Chandra dan Ani Mutiara. Kodenya adalah select from PBL where
and nama like A. Lanjut, tampilkan record ke 1 sampai dengan ke 3 pada tabel pegawai. Maka yang tampil seperti ini. Lanjut, tampilkan hanya status delay pada tabel pengawasan. Maka yang muncul adalah hanya status delay. Memasukkan kode select from pegawai where status delay. Tampilkan hanya jabatan pegawai pada tabel pegawai dan urutkan berdasarkan jabatan pegawai secara descending. Seperti ini. Hanya menampilkan tabel dan urutkan berdasarkan jabatan. Lanjut, tampilkan pembeli dengan harga tiket kurang dari 4.500.000. Maka hanya ada satu, yaitu Badu Setiawan dengan harga 4 juta. Kita lanjut. Yang ke-22, tampilkan harga terendah dari harga tiket pada tabel pembeli. Itu masukkan select min harga tiket from PBL. Kita lanjut. Yang ke-23, tampilkan harga tertinggi dari harga pembeli tiket pada tabel pembeli. Itu memasukkan select max harga tiket from PBL. 24, hitung jumlah data pada tabel penerbangan. Itu ada 3, select count buka kurung bintang tutup kurung from PNB. Lanjut. Yang ke-25, hitung jumlah harga tiket, yaitu dengan jumlah semuanya ada 31 juta. Ini masukkan select sum harga tiket from PBL. Lanjut ke 26, rata-rata harga tiket pada tabel pembeli yaitu 5 juta 100. Masukkan select AVG harga TK from PBL. Lanjut 61, select AVG harga TK as rata harga tiket from PBL, atau buat alias rata harga tiket untuk rata-rata harga tiket pada tabel pembeli. Rata-rata sekian. Lanjut. Yang ke-28, tampilkan hanya record jabatan pegawai tanpa perulangan isi record yang sama, kemudian urutkan secara ascending berdasarkan jabatan pegawai. Seperti ini. Kita lanjut. Buat alias harga tiket tertinggi untuk mencari nilai harga tiket tertinggi. Select max AS harga tiket tertinggi from PBL, yaitu 6.500.000. Kita lanjut. 64, nomor 30, ubah record nama pegawai Brisia menjadi Brisia, hanya mengganti dari C ke S pada tabel pegawai ya. Kita menggunakan update pegawai, set nama pegawai Brisia, lalu memasukkan nama yang lama, maka terganti ya di tabel sebelahnya. Kita lanjut. Yang ke-30, ubah record nama pegawai Brisia menjadi Brisia pada tabel pegawai. Nah, kita skip aja, ini sama. Kita lanjut. 31, ubah record tabel pengawasan untuk status aman menjadi terkendali dan status site delay menjadi menunggu. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut. Tampilkan 2 isi record teratas dari tabel penerbangan, yaitu ada select from PNB limit 2, maka yang ditampilkan seperti ini. Kita lanjut. Tambahkan record baru pada tabel pembeli, yaitu nomor paspor MLY 12345L, nama Abdul Rozak, nomor paspor sekian, nama Abdul Rozak,
harga tiket 4 juta, kode penerbangan sekian, maka tabel akan ditambahkan. Kita lanjut. 34, tampilkan record pegawai, nama pegawai, dan jabatan pegawai dengan jabatan pegawai pramugari, lalu urutkan descending berdasarkan nama pegawai pada tabel pegawai. Seperti ini. Nomor 70. Setelah 70 nomor 35, buat dan tampilkan alias nama maskapai untuk nama pesawat pada tabel di atas. Select nama pesawat as nama maskapai from pesawat. Itu yang muncul adalah Turbo Airlines, Bird Airlines, dan Sky Airlines. Kita lanjut. Hubungkan nama pegawai terhadap jabatan pegawai pada tabel pegawai dan penghubung adalah seperti ini. Lanjut. Nomor 37, select from PNB where KDT Jepang. Itu tampilkan kode di atas akan menampilkan record tabel penerbangan hanya kedatangan dari Jepang. Seperti itu tampilannya. Kita lanjut. Nomor 38, hapus record tabel pembeli dengan nomor paspor sekian, maka akan terhapus. Kodenya adalah delete from PBL where nama paspor sekian, maka akan hilang atau terhapus. Kita lanjut. Tampilkan seluruh record pengawasan dengan buat alias kondisi untuk status dan ID paspor. Untuk nomor paspor urutkan descending berdasarkan kode pegawai dan 2 record atas. Maka seperti ini hasilnya. Select kode pegawai ST, lalu begitu, maka yang ditampilkan seperti ini. Selanjutnya Hafiz Zulkifli. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Syahrul Ramadan atas presentasi di slide sebelumnya. Untuk slide berikutnya pada slide 75 hingga akhir akan saya lanjutkan mengenai penjelasan yaitu PHP MyAdmin. Yang tadi sudah jelaskan melalui teman saya, yaitu pengenalan DDL, DML menggunakan CMD, kemudian giliran saya untuk menjelaskan tentang PHP MyAdmin ini. Oke, langkah pertama itu yaitu hal yang sederhana adalah pastikan APC dan MySQL pada SAMPP Control Panel telah start. Jadi yang pertama kita buka dulu ini aplikasi SAMPP-nya yang tentunya sudah di-download oleh kita. Lalu dengan versi, kalau bisa versi yang terbaru, dengan mengaktifkan kedua tombol checklist di atas APC dan MySQL. Untuk matkul ini, untuk materi ini yang dibutuhkan adalah, yang terlebih dahulu dibutuhkan adalah kedua fitur tersebut. Oke, di slide berikutnya. Setelah itu kita akan melihat tampilan dari PHP MyAdmin ini dengan mengetikkan localhost PHP MyAdmin. Lalu akan tampil halaman PHP MyAdmin seperti gambar di bawah, di atas ini maksudnya. Jadi dari sini kita sudah melihat tampilan PHP sedemikian rupa, dan kita bisa melihat satu dari database-nya yaitu bandara penerbangan, dan kita bisa melihat kode-kode yang telah yang telah dibuatkan oleh CMD sebelumnya dengan tabelnya itu KB yaitu keberlanjutan, PBL pembeli, PGW yaitu pegawai, PNB penerbangan, PNGW pengawasan, dan PSW yaitu pesawat. Oke, lanjut di sini klik bandara penerbangan pada sidebar untuk membuka database penerbangan bandara. Kemudian buat tabel baru dengan nama sistem keberlanjutan, jumlah kolom 3, lalu klik kirim. Nah, jadi untuk membuat, jadi pada awalnya kan tadi sudah membuat 5 tabel. Untuk sebagai eksperimen berikutnya kita membuat satu tabel agar saling terkoneksi dengan lainnya, menyesuaikan gambar LRD dan IRD dan LRS seperti slide yang sebelumnya di awal sekali telah digambarkan.
Nah, kita butuh satu tabel lagi. Nah, di number of column ini kita bisa menambahkan kolom apa aja yang dibutuhkan dalam satu tabel dengan masukkan nama, yaitu sistem keberlanjutan. Oke, slide berikutnya yaitu isi struktur tabel sistem keberlanjutan sesuai tabel berikut ini, kemudian klik simpan. Jadi dengan tabel tambahan yaitu KDPSW dan KDPNGW. Kedua entitas ini tidak diperlukan primary key karena satu tabel ini berperan hanya untuk penyambung dari beberapa tabel yang sudah ada. Jadi setidaknya tidak ada lambang primary key yaitu bintang 1, namun yang ada bintang 2 sebagai foreign key. Oke, di sini kita masukkan KDPSW dan KDPNGW dengan length-nya itu value-nya 5 dan tidak memasukkan indeks sama sekali. Oke, berikutnya isi struktur tabel sistem keberlanjutan sesuai tabel berikut ini, kemudian klik simpan. Kita isi semuanya, kemudian kita simpan. Oke, yang kelima, buka tabel sistem keberlanjutan, klik tambahan lalu input record sesuai tabel di bawah ini. Pada lanjutkan penambahan untuk di bagian bawah, sesuaikan dengan jumlah record yang ada di input 5, yaitu 5. Setelah selesai, klik kirim. Jadi kita bikin dulu value-nya, atributnya apa aja, kode pesawatnya. Kode pesawat ini diambil dari primary key-nya tabel pesawat dan kode pengawasan diambil dari tabel pengawasan. Di sini kita gabungkan, kita data kembali, kita isi semua sampai 6 data. Habis itu kita klik save. Nah, setelah klik save, setelah selesai maka tampil seperti berikut ini. Jadi nanti dari phpMyAdmin akan menampilkan seperti ini, 6 row inserted. Jadi 6 row ini telah dipasangkan oleh kita secara manual. Oke, klik jelajahi untuk melihat data yang telah ditambahkan. Jadi data yang telah ditambahkan itu ada di tombol jelajahi. Kalau bahasa Inggris itu Explorer. Nah, di Explorer ini kita bisa melihat datanya apa saja yang sudah tertulis ya. Jadi kalau mau ada perubahan kita bisa cek kembali. Oke, yang ke-8 yaitu klik edit pada data pembeli IDN 140578L untuk mengedit. Ubah nama menjadi Ade Chandra, kemudian klik kirim. Jadi kalau misalnya mau edit, kita bisa ketik tab editnya, lalu kita bisa mengubah seperti slide sebelumnya saya jelaskan. Namanya itu diubah dari tadi siapa lupa. Terus jadi Ade Chandra, jadi AB Chandra jadi Ade Chandra. Data bisa diubah sesuai keinginan kita. Habis ini saya menjelaskan untuk mengubah nama saja. Oke. Yang 9 yaitu hapus record MLY 647523P pada tabel pembeli. Buka tabel pembeli, kemudian klik hapus pada MLY 647523P, kemudian kembalikan seperti semula. Jadi pada saat kita ingin bereksperimen bagaimana cara menghapus kemudian membuatnya kembali, kita bisa melihat di sini ada tombol delete. Kita klik konfirmasinya oke, karena konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan apakah kita ingin menghapus tabel tersebut atau enggak. Kemudian kita lakukan langkah awal seperti slide berikutnya untuk menambahkan tabelnya lagi dengan atribut nama, nomor paspor, harga tiket, kode kewarganegaraan, dan kode pembeliannya. Kita bisa lakukan langkah seperti itu untuk menambahkannya kembali. Yang 10 adalah ubah nama tabel pengawasan PNGW menjadi PNGWS. Buka tabel PNGW, operasi, ubah nama tabel, kemudian klik kirim. Jadi di bagian atas ini yang sudah ditera ada tulisan operation. Jadi kalau bahasa Indonesia operasi, bahasa Inggris operation. Nah, kita bisa ubah nih tabelnya juga, namanya juga bisa kita ubah. Sebenarnya sini ada banyak pilihan kayak collection, storage engine, atau raw format, tapi untuk saat ini di matkul ini kita belum pelajari hal itu sehingga kita tidak perlu mengubahnya, cukup namanya saja. Slide berikutnya. Oke, sekarang kita di phpMyAdmin ini akan menambah relasi tabel. Menambah relasi tabel itu dengan cara kita bisa melihat klik more yang ada di sini. More, nanti ada pilihan primary, unique, dan index. Oke, kita baca dulu perintahnya.
menambahkan relasi pada tabel pembeli, penerbangan, pegawai, pengawasan, dan sistem keberlanjutan yang memiliki foreign key atau indeks. Pertama, buka struktur tabel pembeli pada kode penerbangan. Klik lainnya, tambahkan indeks, lalu klik tampilan relasi. Langkah berikutnya yaitu buka tab Relation View. Nah, jadi saatnya kita menambahkan relasi ini di DB Designer, nanti hasilnya akan kelihatan. Namun pada dasarnya kita tidak menghubungkannya lewat DB Designer dengan menghubungkan garis ke garis dari tabel satu tabel, melainkan kita melakukan indeks ini. Nah, dari sini kelihatan tabelnya. Di sini ada constraint name, kita on delete on update-nya cascade. Kita mengikuti format berdasarkan perintah dosen saja. Dan sini walaupun ada 4 pilihan lainnya. Nah, kita di sini collection KDPNB. Jadi dari kita masukkan kolomnya apa, terus kita masukkan database itu dari mana, kita masukin tabelnya apa. Jadi dari kolom ke tabel tuh dapat disinkronkan. Nah, kemudian tambahkan relasi field atau kolom kode pesawat, tabel penerbangan ke field kode pesawat, tabel pesawat. Pada on delete dan on update gunakan cascade, kemudian simpan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada dasarnya itu kode pesawat ya, jadi pada dasar dari foreign key kita hubungkan ke primary key. Jadi bukan sebaliknya. Karena di sini tulisannya kode pesawat, tabel penerbangan. Jadi tabel penerbangan kan pasti primary key-nya kode penerbangan. Cuman foreign key-nya yaitu kode pesawat. Nah, jadi kita menghubungkan dari foreign key ke primary key, yang dimana kode pesawat itu primary key-nya itu dari tabel pesawat. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 3, relasi tabel pegawai. Tambahkan relasi field kode penerbangan ke field kode penerbangan tabel penerbangan. Begitu juga dengan relasi tabel pegawai ya. Jadi yang 11 telah dijelaskan sebelumnya. Tadi sudah menghubungkan kode pesawat, kemudian kita hubungkan dengan kode penerbangan. Kita lanjutkan pengulangan itu sampai mengikuti gambarnya LRS dan ERD yang telah kita buat melalui normal form yang kita buat secara manual, secara tertulis di awal. Relasi tabel pengawasan, tambahkan relasi field kode pegawai ke field kode pegawai, tabel pegawai, dan kolom nomor paspor ke field nomor paspor, tabel pembeli. Jadi semua saling dihubungkan, foreign key ke primary key. Jadi kita bisa melakukan keduanya dalam satu tahap. Jadi kita melakukan dua garis sekaligus. Yang kelima yaitu sama relasi tabel sistem keberlanjutan. Nah, BTW tadi sistem keberlanjutan itu tabel yang barusan kita buat di PHP MyAdmin. Jadi kita hubungkan lagi sehingga gambarnya akan saling terhubung antara tabel pesawat ke sistem keberlanjutan dan tidak lagi terhubung antara pesawat ke pengawasan. Jadi dari antara pengawasan dan tabel pesawat itu punya tabel tengahnya yaitu sistem keberlanjutan. Seperti itu. Oke, untuk melihat tampilan relasi tabel, buka struktur database bandara penerbangan, pilih lainnya designer. Oke, yang saya telah sebut berkali-kali, tampilan designer ini ada di pilihan more, kemudian designer. Namun sebelumnya, agar tabel designer terlihat, kita harus klik database bandara penerbangan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kalau kita mengklik yang tabel, kita tidak bisa melihat tabel designer. Karena waktu itu kami sudah mencari-cari tabel designer namun tidak ketemu. Nah, dan ketemunya di database dulu. Oke, lanjut. Nomor 7, maka akan tampil relasi tabel seperti berikut ini. Untuk merapikan tabel, double klik dan tahan pada nama tabel, kemudian geser. Setelah selesai, klik simpan. Jadi kita awalnya ntar DB Designer itu berantakan, namun kita atur sedemikian rupa sesuai keinginan kita sehingga nanti gambar itu bisa menyerupai dengan tampilan RRS yang telah
kita buat. Sebelumnya kan gambarnya juga seperti ini. Jadi tiga tabel di kiri dan 3 tabel di kanan saling terhubung. Yang di normal form kedua sebelumnya itu tabel pesawat terhubung dengan PN pengawasan, namun saat ini telah terhubung oleh keberlanjutan. Dari sini kita membuat istilah normal form kedua ke normal form ketiga, yang dimana sebenarnya tabel itu bisa dipecah lagi untuk merapikan data lebih detail. Karena pada dasarnya kalau data digabungkan dalam satu tabel, maka itu tidak akan baik dan tidak efisien pada sistem kerja, pada prospek kerja yang besar ya. Oke, slide berikutnya yaitu kita untuk melakukan ekspor dan import database. Oke, pertama kita klik struktur dulu. Jadi di struktur ini ada bandara penerbangan, database tadi, kemudian kita klik ekspor. Ekspor itu ada di tab sebelah kanan query dan di sebelah kiri tampilan more. Nah, ekspor ini tuh tujuannya buat apa? Ekspor ini tujuannya yaitu untuk istilahnya mengunduh data SQL ini yang ada di PHP MyAdmin ke komputer kita. Semisal kita membuatnya dari PHP MyAdmin tanpa menyentuh CMD maupun Microsoft Excel. Kita telah membuat semuanya. Tapi bagaimana kita mendapatkan data itu dengan cara mengekspor seperti langkahnya berikut. Oke, yang pertama adalah pilih cepat atau quick untuk ekspor semua tabel dan format tetap SQL lalu kirim go. Jika pilih custom hanya akan mengekspor beberapa tabel saja. Oke, berarti cukup cepat untuk mengekspor keseluruhan. Kemudian format SQL, supaya format SQL ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan tentang import. Kalau format SQL nanti kita bisa membuat database baru dengan data yang sama, ibaratnya seperti copy paste lah. Oke, ekspor dan import database. Bentuk alternatif lainnya dapat melakukan pengunduhan melalui perintah CMD sebagai yang berikut. Oke, sebelum jelaskan situ, akhirnya penerbangan bandara ini terdownload formatnya SQL, tapi kita punya cara lain, yaitu dengan cara CMD. Saya dapatkan ini dari YouTube. Caranya itu adalah kita buka tempat aplikasi Sampipi, nama, jadi di CMD itu kita klik sini Sampipi MySQL bin. Oke, kedua U root P, terus yang berikutnya adalah nama database-nya ya. Setelah database kita pilih ketikan berikutnya, yaitu di lokasi mana file tersebut ingin Anda simpan beserta untuk format filenya. Nah, format filenya kita misalnya ingin disimpan di sini, di file C bandara penerbangan. Berarti di C itu komputer nanti akan tersimpan di sana. Setelah itu tekan enter, maka file akan berada di lokasi penyimpanan Anda. Nah, jadi kita bisa melakukan ekspor di CMD langsung itu apabila kita tidak terakses oleh internet. Tapi kalau misalnya akses internet, kita juga bisa melakukan di PHP MyAdmin. Jadi ada banyak pilihan melakukan database ini secara fleksibel, sesuai dengan pernyataan saya di awal slide pertama mengenai perkenalan database. Oke, 4. Sekarang kita untuk melakukan impor. Untuk impor database pertama, buat database terlebih dahulu. Setelah klik basis data, kemudian buat basis data dengan nama bandara 2 penerbangan buat. Jadi kita untuk mengimpor ini kita ingin ngetes nih, kita buat database dulu, buat database baru. Nah, jadi database-nya itu kita tambahin angka 2 untuk apa ya? Kita bisa melihat perbedaan antara database yang pertama dengan database yang kedua. Apakah isinya terlihat berbeda atau tidak? Oke. 2 yaitu buka struktur database penerbangan 2 bandara impor. Jadi kita impor di sini di sebelah kanannya ekspor ya. Jadi untuk klik import tuh kita harus klik more dulu baru kelihatan impornya. Oke, import tuh seperti halnya kalau mengunggah sesuatu. Jadi mengunggah sesuatu tuh seperti impor. Mengunggah sesuatu yang ada di internet. Nah, yang 6 adalah klik browser, kemudian cari file database dalam format bintang SQL, klik open. Jadi filenya udah kita download tadi di file download maupun di file C. Jadi kita bisa pilih salah satu dari itu. Kita pilih penerbangan bandara. Sini formatnya SQL.
Oke, yang terakhir yaitu klik kirim compatibility. Jadi setelah itu kita klik kirim aja, semudah itu. Jadi import has been successfully finished. Jadi dia akan menampilkan tabel apa aja yang telah tertera di sini. Bandara 2 penerbangan. Nah, tabelnya sama kan dengan bandara penerbangan sebelumnya. Jadi isinya sama, tabelnya sama, dan semuanya juga sama. Jadi nama database-nya aja yang berbeda. Oke, habis itu selesai. Kita sekarang bahasnya tentang join. Nah, join ini istilahnya tuh kayak penggabungan data dari tabel satu ke tabel lainnya. Jadi kita gabungkan itu semua. Karena kalau perintah DDL atau perintah DML itu dia hanya membuat tabel, isi record tabel, mengubah nama tabel. Tapi kalau join ini kita gabungkan dari beberapa data sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita mau. Oke. Yang pertama adalah melakukan inner join tabel penerbangan dengan tabel pembeli dan pesawat secara keseluruhan. Nah, ini secara keseluruhannya dulu nih. Berarti kita yang klik yang pertama tuh select bintang from PNB penerbangan. Berarti inner join pembeli, PBL itu pembeli, on penerbangan kode PNB, PBL KD PNB. Inner join PSW on PNB KD PSW sama dengan PSW KD PSW. Maksudnya itu gini. Itu salah satu tujuan kenapa kita harus menghubungkan antara foreign engine key dengan primary key, supaya dengan demikian kita dapat menggabungkan melakukan inner join. Jadi setelah itu digabungkan semua secara DB designer, kita bisa melihat data ini secara penggabungan. Pada dasarnya sih nggak perlu melakukan DB designer ya, cuman untuk pemula mahasiswa yang masih semester 2 kita melakukan DB designer, kita melakukan penghubungan terlebih dahulu di PHP MathAdmin itu sesungguhnya buat menggampangkan kalian dalam sebuah gambaran lah. Oh, tabel ini koneksinya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Namun tidak menjadi keharusan 100% karena kita bisa melakukan inner join tanpa harus mengkoneksikan terlebih dahulu, asalkan di CMD itu kita sudah menuliskan tabelnya, atributnya dan entitasnya secara benar, tidak ada typo, nama semuanya terisi dengan benar, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu inner join tabel penerbangan dengan tabel penerbangan dan pembeli di mana kedatangan sama dengan Jepang. Oke, nah sama seperti nomor 1, cuman kita buat custom ya, kita buat hal yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini PNB inner join PBL on PNB KD PNB, jadi pembeli on penerbangan where KDT, jadi kedatangan Jepang order by NMM nama. Jadi gini, maksudnya itu kita istilahnya itu kita order, jadi ordernya kita urutan secara alfabet. Tapi alfabetnya itu bagian apa? Jadi bagian bayi nama. Di sini kan ada Charles sama Cindy. Yang duluan itu huruf H dulu kan, baru huruf I. Itu. Jadi dan sini kedatangannya Jepang. Jadi where KDT sama dengan Jepang. Jadi di sortir itu cuman yang namanya yang kedatangannya itu Jepang doang. Selain itu tidak akan menampilkan data selain itu, kecuali itu. Oke, inner join tabel pesawat dan pesawat serta hanya tampilkan nama pegawai dan jabatan pegawai di mana jabatan pegawainya pilot. Jadi sini dari tabel pegawai itu, kita bisa lihat nih tabel pegawai kan. Tabel pegawainya tadi ada pilot sama pramugari. Nah, dari pilot ini kita bisa sortir lagi, kita ingin menampilkan pilot doang. Kan tadi itu disebutkannya 3 pilot dan 3 pramugari. Nah, kalau misalnya pilotnya saja berarti akan melihat tabel pilot saja. Jadi pertama tuh from PNB ya kan, dari penerbangan. Nah, jadi di inner joinkan dari nama pegawai dengan jabatan pegawai. Oke, berikutnya left outer join tabel sistem keberlanjutan dengan tabel pengawasan, kode pengawasan di sistem keberlanjutan dan kode pengawasan di pengawasan berelasi.
Jadi pada saat ditampilkan datanya terisi semua dan menampilkan semua data di sebelah kiri. Jadi kalau menampilkan data di sebelah kiri itu kita melakukan left join. Kalau di kanan yaitu right join. Oke, pertama kita select from KB dulu ya. Kita keberlanjutan. Keberlanjutan lagi tadi isinya tuh ada dua, antara kode pesawat dengan kode pengawasan. Oke. Jadi yang pertama itu left join pengawasan. Pertama yaitu dia menampilkan kode pesawat, kode pengawasan. Nah, yang pertama tuh keberlanjutan dulu nih, ada dua kan, kode pesawat sama kode pengawasan. Nah, left join, jadi si pengawasnya itu join di sebelah kanannya keberlanjutan. Jadi kan pertama dulu keberlanjutan dulu kan. Nah, keberlanjutan udah, baru habis itu pengawasan. Jadi di sini ada kode pengawasannya ada dua. Jadi kode pengawasan dari keberlanjutan yaitu foreign key-nya, satu lagi kode pengawasan dari tabel pengawasan yang merupakan primary key. Dan di pengawasan ini ada empat ya. Ada part struktur data, kode pengawasan, statusnya, kode pegawai, dan nomor paspor. Oke, lanjut. Left outer join tabel pengawasan dengan tabel pesawat. Jika tidak ada relasi antara tabel tersebut, maka saat ditampilkan data akan tampil nol dan akan menampilkan semua data sebelah kiri. Oke, sekarang left outer join ya. Tadi kan keberlanjutan pesawat dan pengawasan. Sekarang yaitu pesawat. Jadi pertama on pengawasan kode pengawas sama dengan pengawas kode pengawasan. Oke, dari sini kita bisa lihat yaitu akan muncul di sebelah kirinya itu kok pengawasan dulu, dari kode pengawasan, status, kode pegawai, nomor paspor. Nah, di sebelah kanannya baru yaitu tabel pesawat yang memiliki 3 kode pesawat, nama pesawat, jenis pesawat. Kenapa di sini 0? Karena bisa dikatakan tidak ada kesinambungan dari pesawat ini, tidak ada relasi. Kita bisa lihat di sini relasinya apa? Tidak ada kan? Kalau misal di tabel sebelumnya kita bisa lihat nih. Di sini ada 2 kode pengawasan. Dengan ada 2 kode pengawasan ini dapat disimpulkan bahwa tabel satu dengan tabel yang lainnya itu saling terhubung antara primary key dengan foreign key, sehingga dapat melihat datanya secara full. Sedangkan ini tidak ada. Jadi pengawasan sama pesawat ini tidak ada lagi garis yang menghubungkannya. Jadi gambarnya itu akan 0. Sebenarnya bisa tidak dibikin 0 asalkan kalau misalnya kita tambah lagi tabel keberlanjutan. Kan tadi yang udah saya bilang tabel keberlanjutan itu berada di tengah-tengah antara pesawat di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya itu pengawasan. Kecuali kalau kita menambahkan satu tabel lagi, nanti kita akan menampilkan tabel berikutnya dengan rumus yang sama dengan left join apa, on apa, jadi foreign key-nya apa, primary key-nya apa. Oke, yang keenam adalah melakukan right outer join tabel pengawasan dengan tabel pesawat. Jika tidak ada relasi antar tabel tersebut, maka saat ditampilkan data akan nol dan akan menampilkan data secara lengkap, data sebelah kanan. Oke, tadi kan sebelah kanan, tadi kan menampilkannya itu di kiri dulu baru kanan. Sekarang kebalikannya. Jadi select from PNGWS. Jadi pengawasannya ini di sebelah kanan, baru right join-nya PSW, pesawatnya itu di sebelah kiri. Jadi tukar posisi. Jadi right join berarti dia yang udah terisi sebelah kanan apa, berarti di sebelah kirinya. Begitupun sebaliknya kalau left join. Seperti itu. Cuman perbedaan tata letaknya aja. Oke. Jadi pembahasan sekarang kita masuki pembahasan HIPO dan flowchart. Sebenarnya untuk di matkul pembahasan HIPO dan flowchart ini ada di metode perancangan program di matkul lainnya, tapi matkul ini berkesinambungan untuk pertemuan 10 pada saat matkul metode perancangan MPP. Materi ini disinggung tentang database. Jadi bagaimana kita bisa membuat struktur HIPO dan flowchart-nya di bawah seperti ini. Nah, HIPO-nya itu seperti ini. Referensi materi bersumber dari matkul MPP pertemuan 10. Jadi HIPO ini tujuannya buat apa sih? Kita jadi bisa tahu secara telaah,
dari HIPO ini, dari diagram ini masing-masing punya spesifikasi file yang ada. Namun mungkin di sini saya tidak menjelaskan lengkapnya karena itu ada di matkul MPP 10. Jadi misalnya saya menjelaskannya melalui flowchart saja. Jadi misalnya tabel menu utama ini ya, menu utama nanti punya alurnya, aksesnya itu kemana aja sih. Terus kalau misalnya data file itu kemana, sistem itu kemana, kalau menu utama itu kemana, kalau login itu kemana, akan di slide berikutnya. Nah, yang pertama tuh login. Login itu maksudnya kalau kita mau membuka CMD ya. Jadi yang pertama tuh kita mulai dulu kan di sini, dari mulai. Terus kedua tahapan berikutnya stepnya tuh apa, kita aktifin XAMPP, kita buka CMD. Nanti kita dikasih pilihan, kita mau login atau keluar nih. Mungkin kita mau sekedar buka CMD, kita keluar lagi kan, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kita masuk ke tab berikutnya. Jadi ini tuh flowchartnya tuh kalau belak tepat tuh seperti pilihan ya, if ya, mau ini iya atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau ejar genjang ini tuh seperti input. Kita tuh mau apa sih? Kita daftar pilihannya itu ada apa aja. Nah, di login ini kalau kita tidak mau login, kita akan ditanya lagi, kita mau keluar. Kalau iya, kita selesai, program berakhir. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin keluar, maka akan kembali ke pilihan input nomor 1 dan nomor 2 lagi, login atau keluar. Jadi keputusan ada di tangan kita. Misalnya kita ingin login, maka akan masuk ke tahap 2 tahap ini di jajar genjang berikutnya, yaitu input lokasi penyimpanan, input ID dan pass. Jadi yang tadi misalnya yang buka CMD terus root P ya kan, habis itu kita masukin passwordnya. Kalau misalnya nggak ada password berarti tinggal tekan enter aja. Oke, kalau misalnya nggak terakses maka akan kembali seperti awal, berarti aksesnya gagal. Kalau misalnya aksesnya berhasil, maka kita akan masuk ke menu utama. Jadi kotak yang ada beberapa garis lagi. Nah, itu akan masuki ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu akan ada di slide berikutnya, yaitu seperti ini. Nah, ini file nih. Menu utama akan mulai lagi kan, terus kita masuk nih dari menu utama. Kita mau apa? Kita mau buat database, kita mau lihat database, kita mau aktifkan database, atau kita mau keluar. Nah, putusan kita pilih. Kalau kita buat database, kita bisa masukin namanya apa, terus database akhirnya terakses. Seperti yang di CMD. Nah, terus kita bisa lihat database juga, tinggal ketik show database. Kalau buat database berarti create database, namanya apa. Kalau aktifkan database berarti kita tinggal klik use database, nama databasenya apa. Kalau kita keluar tinggal exit atau mungkin alt F4 biar lebih gampang. Nah, untuk aktifkan database ini kan kita bisa mau masukin namanya apa. Setelah itu akan masukin flowchart tabel. Jadi setelah masuki menu utama ini, ntar akan ada fase berikutnya di flowchart tabel ini, yang dimana akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, flowchart tabel pesawat, pegawai penerbangan, pembeli, dan keberlanjutan. Jadi ini tabel pesawat, pegawai penerbangan ini tuh sama, modelnya sama. Jadi tabel ini tuh mau tabel pesawat, penerbangan, yang lainnya itu akan tampilannya sama seperti ini. Jadi saya satukan aja. Jadi sini kita bisa dikasih pilihan buat tabel, lihat tabel, ubah field atau keluar. Nah, kalau ubah field tuh yang tadi ya DML tadi. Kalau lihat field atau buat tabel tuh seperti DDL. Jadi kita mau data definition language atau manipulasi. Kita mau ubah atau kita mau buat segala macam. Dan sini ntar kalau misalnya buat tabel nanti akan diinputkan tabel. Kalau ubah field kita akan menampilkan tabel. Kalau lihat field ya, kalau ubah field berarti alter dengan perintahnya alter table, terus akan berubah. Nah, kalau kita misalnya buat tabel, nanti akan masuk ke tahap berikutnya di slide berikutnya, yaitu laporan dan pengecekan. Jadi kita udah bikin dulu nih varchar-nya apa, primary key-nya apa, segala macam, tipenya apa, terus volumenya berapa, value-nya berapa. Oke, lanjut di laporan dan pengecekan tabel. Nah, di sini tuh mulai, nah kita pengecekan tabel itu yaitu untuk mengisi record.
Nah, kita mau isi namanya siapa aja tadi, misalnya pegawai, nama pegawainya apa, jabatan pegawainya apa, ID pegawainya segala macam. Kalau misalnya pembeli, nomor paspor, nama kewarganegaraan, terus nomor tiket dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini sama seperti sebelumnya ya, slide sebelumnya. Jadi kita dikasih pilihan lagi buat isi tabel, lihat record ataupun ubah record. Setelah itu kita ubah semua, ya udah kita bisa kasih pilihan lagi. Kalau udah mau keluar ya udah kita exit gitu loh. Nah, exit di sini tuh ntar bisa balik lagi ke yang menu utama tadi. Apakah exitnya cuman ke halaman induknya lagi, CMD bagian pertama, atau kita Alt F4. Jadi keputusan ada di tangan kita. Oke, jadi yang telah dijelaskan ada beberapa kesimpulan. Dengan adanya diagram yang penulis rancang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, database basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang kedua, ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang tiga yaitu LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi untuk himpunan entitas. Yang keempat adalah command prompt, dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Jadi ini tuh yang seperti saya jelaskan pengenalan itu, kesimpulannya yaitu ini. Jadi butuhkan kesimpulan dari LRD dan LRS itu apa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan anggota kelompok saya lainnya, karena kami hanya mengerjakan tugas proyek, kami bisa saja mengalami kesalahan. Untuk itu komentar, kritik, saran dapat kami tampung apabila ada yang ingin bersimpati atau berkontribusi dalam proyek kami ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.